alasan kami adalah alasan yang paling krusial, yakni terkait dengan keselamatan anak-anak. Tapi yang jelas jumlah memori banding kami itu sebanyak 36 halaman. Kan saya udah berkali-kali, putusan hakim itu jelas salah. Kisruh perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven memasuki babak baru usai keduanya sama-sama mengajukan banding ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, dalam pernyataan terbarunya sudah menyerahkan memori banding sebanyak 36 halaman ke Pengadilan Agama. Namun saat didesak, Fahmi tidak mengelak jika poin yang menurutnya krusial, yakni mengenai keselamatan kedua anaknya. Keputusan Baim Wong mengajukan banding sebagai respon atas langkah yang ditempuh Paula yang mengajukan banding lantaran kecewa dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menyebutnya sebagai istri durhaka. Kedua belah pihak saat ini sudah mengajukan upaya hukum banding dan alasan kami adalah alasan yang paling krusial, yakni terkait dengan keselamatan anak-anak. Tapi yang jelas jumlah memori banding kami itu sebanyak 36 halaman dan sudah saya serahkan secara ekot kemarin dan tadi sudah mendapatkan tanda terima, secara fisiknya pun sudah diterima oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam minggu ini atau selambat-lambatnya minggu depan, saya sudah harus menyampaikan kontra memori banding. Kontra memori banding itu artinya kita membantah atas adanya keberatan-keberatan dari pihak sana. Begitu sebaliknya nantinya. Seperti itu informasi update yang terkini. Bang, yang dibantah sendiri apa dan yang keberatannya itu apa sih, Bang? Saya sudah nyampaikan yang paling krusial adalah tentang keselamatan anak-anak. Saya pikir sampai di situ saja. Yang lainnya Anda mencari informasi di Humas. Kalau Baim kan amanah kepada saya, kalau pihak sana mengajukan banding, kami pun harus mengajukan banding. Timbul pertanyaan, kenapa mengajukan banding juga? Karena ini perintah undang-undang, jadi di dalam pasal 43 Undang-Undang Mahkamah Agung itu menyatakan, jadi apabila ada salah satu pihak tidak mengajukan upaya hukum banding, maka hak dia untuk mengajukan upaya hukum selanjutnya itu tidak bisa. Jadi logika yang paling gampang itu kalau kita tidak banding maka kita tidak punya hak untuk kasasi. Nah ini kan akan menghilangkan hak daripada seseorang. Makanya banyak pihak itu akan melakukan upaya hukum adalah untuk menjaga hak-hak dia yang dilindungi oleh undang-undang, di mana aturannya secara tegas menyatakan upaya hukum kasasi hanya bisa dilakukan apabila seseorang telah melakukan upaya hukum banding sebelumnya. Itulah intisarinya. Itu kan kita pertimbangkan dan itu lagi kita analisis. Bukan kita tidak analisis, bukan tidak akan kita lakukan, tapi itu satu-satu. Itu makanya di beberapa media saya katakan bahwa kita akan melakukan tindakan-tindakan terukur. Karena apa? Dari pada saat persidangan sampai detik ini kami masih mempertimbangkan, berbicara sangat hati-hati karena kami ingin menyampaikan bahwa kedua orang tua atau para pihak di persidangan ini adalah orang baik. Itu aja sebenarnya. Untuk apa? Untuk kepentingan dari anak. Kalau semisalnya ada pihak-pihak yang mengatakan untuk kepentingan anak tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang kontraproduktif untuk kepentingan anak, artinya itu bukan untuk anak, tapi untuk kepentingan diri pribadi. Nah itu makanya, mohon maaf, kami itu mengukur, berbicara juga sangat hati-hati sekali. Tujuannya apa? Untuk kepentingan anak. Anak-anak mereka itu membutuhkan tumbuh kembang yang baik, psikologi yang baik, begitu ya. Karena efeknya bukan sekarang, tapi efeknya 7-10 tahun ke depan. Paula Verhoeven tidak hanya mengajukan banding, tetapi juga melaporkan hakim ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran etik. Dan kemarin, Paula menyambangi Komisi Yudisial untuk menjalani pemeriksaan sebagai pelapor.
Melalui kuasa hukumnya, Paula berharap mendapatkan keadilan atas putusan Hakim Agama Jakarta Selatan yang dianggap syarat dengan kejanggalan. Lantas, apa tanggapan dari pihak BAIM atas pemeriksaan Paula di Komisi Yudisial? Benarkah laporan Paula ke Komisi Yudisial salah alamat? Kalau itu saya tidak akan terlalu, orang untuk mengadu boleh, tapi KY itu adalah komisi yudisial, biasanya memeriksa terkait dengan etika profesi. Jadi etika profesi itu misalnya begini, seseorang hakim itu bertemu dengan kuasa hukum atau dengan pihak itu melanggar etika, itu silakan dilaporkan. Tapi kalau melaporkan ke KY terkait dengan pertimbangan hakim yang menyatakan terjadi nuyus, terjadi istri yang durhaka, itu upaya hukumnya bukan di KY tapi dibanding. Jadi pertimbangan hakim itu adalah pertimbangan menurut syariat Islam. Jadi tolong hormati agama kami, hormati agama Islam saya yang saya anut. Itulah yang jadi pertimbangan majelis hakim menyatakan istri yang nuyus adalah istri yang durhaka. Nuyus itu apa? Istri yang membohongi suami. Nuyus itu apa? Istri yang tidak menghormati suami. Itu nuyus. Itulah yang dikategorikan istri yang durhaka. Kalau keberatan dengan adanya pertimbangan hakim seperti ini, upaya hukumnya dibanding, bukan dikayi. Bu Paula diperiksa pertama kali mulai dari kurang lebih jam 1.30 sampai jam 15.30. Ada sejumlah pertanyaan terkait dengan apa yang diadukan gitu ya, dan juga kemudian ada proses membaca dan menandatangani BAP atau berita acara pemeriksaan. Ibu Paula sempat mengkoreksi, misalnya ada beberapa diksi, kemudian setelah di print ulang sebagaimana layaknya ya proses permintaan keterangan itu ditandatangani. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada saksi-saksi. Itu sudah dipertimbangkan, dia mengajukan bukti tapi tidak bisa mengajukan bukti yang menyatakan ada KDRT. KDRT itu adalah tindak pidana, bagian dari persoalan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. KDRT itu terbagi menjadi dua, penganiayaan secara psikis dan penganiayaan secara fisik. Dua-duanya tidak bisa dibuktikan, sehingga dalam pertimbangan majelis hakim menyatakan tidak terbukti adanya KDRT. Dan itu sudah menjadi pertimbangan hakim. Hormati pertimbangan hakim ini. Salah satu alasan yang membuat Paula meradang atas tindakan BAIM ialah tersebarnya rekaman suara yang membuat ibu dua anak itu merasa terpojokan dan mendapat banyak tekanan. Karena rekaman suara itu pula, Paula disebut-sebut akan menyeret BAIM Wong ke ranah pidana, lantaran melakukan rekaman tanpa persetujuan dari pihak Paula. Apa komentar kuasa hukum BAIM menanggapi tudingan kuasa hukum Paula tersebut? Kalimat saya rekam dan ada percakapan di antara dua orang. Kenapa direkam? Saya mau jadikan bukti. Artinya itu sudah mendapatkan persetujuan dan dibenarkan. Rekaman-rekaman yang disebarkan itu, apakah rekaman itu didapatnya dengan persetujuan penuh para pihak enggak? Kan enggak. Padahal kita itu sudah memiliki banyak regulasi yang menyatakan bahwa pengambilan foto, pengambilan gambar, video, suara, perekaman itu harus konsensual. Nggak bisa, ibaratnya sembunyi-sembunyi. Dan itu tentu melawan hukum. Tidak ada masalah, karena itu disetujui. Ingat, rekaman itu pun diputar di persidangan dan didengarkan oleh kedua belah pihak. Dan dibenarkan itu adalah suara dia. Dan dibenarkan, bahkan HP yang dibuka pun, yang ada di dalam percakapan HP itu pun juga dibenarkan di dalam persidangan. Jadi semua bukti ini sudah terverifikasi bahasanya.
Sementara itu, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmit, terlibat duel argumen dengan pengacara senior Hotman Paris terkait putusan hakim yang menyebut adanya perselingkuhan sebagai latar belakang di balik perceraian Baim Wong dan Paula. Menurut Hotman, putusan hakim salah dan keliru. Sementara Fahmi menuding Hotman tidak mengerti makna luas dari frasa istri durhaka dan perselingkuhan yang sedari awal menjadi fokus gugatan Baim Wong. Dan berikut tanggapan Hotman dan Fahmi yang saling bantah. Kan saya udah berkali-kali, putusan hakim itu jelas salah. Tidak ada kata perselingkuhan dalam undang-undang perkawinan maupun dalam hukum kompilasi Islam. Adanya adalah berzina. Dan untuk berzina harus ada yang melihat saat ning ya, ada video atau ada apa atau pengakuan. Itu tidak ada. Hanya ada katanya. Ya hanya ada ya. Enggak, itu enggak ada ya. Dan hanya ada CCTV yang melihat ngobrol-ngobrol. Perselingkuhan itu adalah pengkhianatan seorang istri kepada suaminya. Pengkhianatan seorang istri kepada suaminya itu adalah nusus. Nusus itu adalah istri yang durhaka. Nusus itu adalah istri yang tidak menghormati suami. Nusus itu adalah istri yang membohongi suami, istri yang membelakangi suami. Artinya melakukan sesuatu suami tidak tahu. Itu adalah nusus. Beda jauh langit dan bumi. Jadi jangan dicampur adukan, berarti tidak paham tentang hukum Islam, tidak paham makna. Seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu adalah syariat Islam. Itu syariat agama kami. Hormati syariat agama Islam saya. Tolong hormati pemahaman tentang seorang istri tidak boleh berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, dan itu hukumnya haram. Dan itu bentuk dari perselingkuhan. Itu bentuk orang yang tidak menghormati suaminya. Bentuk orang yang mengkhianati suaminya, itu adalah nusus. Semua kategori ini pada akhirnya adalah istri yang durhaka kepada suami. Nggak ada setelah selingkuh dalam undang-undang. Adanya hubungan zina. Kalau kan harus kan harus itu salah putusan itu. Mana ada selingkuh? Kalau selingkuh chat-chatan nggak ada dalam undang-undang. Jadi itu salah putusan. Nusus itu apa? Istri yang membangkang kepada suami. Nusus itu apa? Istri yang mengkhianati suaminya. Nusus itu apa? Istri yang durhaka kepada suaminya. Apa yang disampaikan oleh Humas itu memang ada dalam putusan. Kalau Anda keberatan, ya keberatannya Anda dengan banding. Tapi itu putusan ada, kecuali tidak ada dalam putusan ini. Humas menyampaikan, berarti Humas mengarang informasi tersebut. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Itu aja. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.